wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala amma ba'du. Yang terhormat Bupati Tasikmalaya, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Wakil Bupati Tasikmalaya, yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Tasikmalaya, para pejabat TNI Polri, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya beserta jajarannya, yang kami hormati pengasuh dan pimpinan Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah Bendungan, yang kami hormati Ketua Umum LPTQ Kabupaten Tasikmalaya beserta jajaran pengurus, yang kami hormati para pimpinan Ormas Islam dan Ormas Keagamaan, yang kami hormati Ketua LPTQ Kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati para Dewan Hakim dan para pelatih serta ofisial se-Kabupaten Tasikmalaya. Kami haturkan ucapan selamat datang juga kepada tamu undangan yang hadir secara virtual, yang kami hormati para pejabat SKPD, OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati para kepala kantor urusan agama se-Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati para kepala desa se-Kabupaten Tasikmalaya, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan lembaga keagamaan dan pimpinan Ormas Islam, serta hadirin yang berbahagia. Dan teristimewa para kafilah se-kecamatan se-Kabupaten Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang dirahmati Allah, dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah Bendungan, Kecamatan Padakembang, dalam acara pembukaan Musabaqah Tilawatul Quran ke-37 tingkat Kabupaten Tasikmalaya. Boleh tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang hadirin yang kami hormati, perlu kami informasikan juga, selain para hadirin yang mengikuti secara Zoom meeting, warga Kabupaten Tasikmalaya juga dapat menyaksikan ajang MTQ ini melalui kanal YouTube LPTQ Kabupaten Tasikmalaya dan Facebook Humas Kemenang Tasikmalaya. Hadirin yang berbahagia, Al-Quran pedoman ummah, penabur kebenaran setiap ayat, tuntunan hidup supaya selamat dunia dan akhirat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita dengarkan bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Usep Khairuman. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. وإذا مسه الشر كان يئوسا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga
yang baru saja melantunkan ayat suci Al-Quran, dan kita yang baru saja mendengarkan senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik hadirin yang berbahagia, kegiatan ini kita tetap laksanakan dengan penuh standar protokol kesehatan, sehingga kita semua insya Allah dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mengharap ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh pengasuh Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah Bendungan pada Kembang. Yang kami hormati Kiai Haji Oleh Nasrullah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma aftah masami'a qulubina li dhikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika wa amalan bi kitabika wa amalan bi kitabika. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarat al-abwab bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا فاغفر لنا يا غفور فاغفر لنا يا غفور ارحمنا رحيم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MTQ yang dinyanyikan oleh kelompok paduan suara Pondok Pesantren Al-Fatah Rancapaku pada Kembang. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Fatah, Kampung Desa Kolot, Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang. Pimpinan Ustadz Ridwan. Boleh diberikan tepuk tangan yang meriah buat tim paduan suara kita. Luar biasa tampilannya, didominasi oleh Ketua Umum yang pensiun Wilujeng Pak Husnul Khotimah insyaallah. Baik hadirin yang kami hormati, tayangan tersebut membuktikan bahwa pemerintah daerah di bawah pimpinan Bupati Tasikmalaya Haji Ade Sugianto dan Wakil Bupati Haji Cecep Nurul Yakin hadir dalam mewujudkan generasi Qurani di Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, Pada dasarnya, MTQ adalah media syiar Al-Quran bagi masyarakat luas dan juga merupakan sarana tempat para ahli Al-Quran dari berbagai pelosok dan juga berkontestasi dalam kebaikan melalui berbagai cabang lomba yang dilaksanakan. untuk itu marilah kita ikuti bersama laporan penyelenggaraan yang disampaikan oleh Ketua Harian LPTQ Kabupaten Tasikmalaya Yang kami hormati Dr. Andes Kiai Haji A.A. Rahmadin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati, yang terhormat Bupati Kabupaten Tasikmalaya beserta Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Sekda Kabupaten Tasikmalaya, yang kami hormati Bapak Kepala Kemenag Kabupaten Tasikmalaya, Porkominda Tasikmalaya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, para pimpinan pesantren, para Dewan Hakim, wabil khusus Dewan Hakim Provinsi Jawa Barat yang insya Allah nanti akan menjadi hakim pada musabakoh kali ini. Para camat, khusus camat Kecamatan Padakembang yang penuh dengan semangat, beserta para kepala desanya, para panitia lokal yang bekerja dengan ikhlas, berjibaku dengan tulus, lelah, tapi tetap tersenyum karena semuanya adalah ibadah. Kurang lebih 10 hari para panitia lokal terus berjibaku untuk menyajikan
sebuah acara yang tentu saja luar biasa dan akan berkenan di hati masyarakat Indonesia. Pada umumnya masyarakat Tasikmalaya pada khususnya, ada yang lebih khusus lagi untuk pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan juga untuk orang nomor 1 Tasik, Pak Haji Adi Sugiarto, nyangakeun hasil jerih payah sadayana sareng Pak Haji Cecep Nurul sebagai wakil. Ini semua berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpamu ya Allah, kami bukan apa-apa. Tanpamu ya Allah, kami tidak bisa apa-apa. Tanpamu ya Allah, kami bukan siapa-siapa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Nikmat-Mu yang tiada bertepi dan tidak pernah berhenti, takkan bisa kami syukuri. Syukur kami hanyalah bimbingan-Mu, puja puji setinggi apapun kepadamu ya Allah tidak akan sampai sebagaimana Engkau memuji dirimu sendiri. La uhsi sana'a alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah ya Rabbana, acara sebesar ini, sebegah ini tak pernah akan terjadi tanpa Engkau yang berkehendak. Inilah tanda acara sebesar ini bisa terjadi karena tempo dulu ada guru-guru kita yang ikhlas, yang mengajarkan Al-Quran, yang mengajarkan sujud kepada Allah, yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah. Orang-orang yang pertama kali mengajarkan anak-anak kita mengenal Al-Quran adalah orang-orang yang tulus, ajengan-ajengan kecil yang tidak pernah mau dengan popularitas, yang mereka tidak kenal dengan kemewahan. Mereka dengan tulus mengajarkan Al-Quran. Maka sampai hari ini Al-Quran masih ada. Hari ini Al-Quran masih bergema karena jasa-jasa para ulama. Allahu Akbar. Yang kedua, tentu saja acara ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi ada kerjasama dua sisi yang penuh energi dan bertenaga di masyarakat. Yang pertama ada ulama, yang kedua ada umaro. Tentu saja kami para ulama tidak bisa menyelenggarakan acara semewah ini tanpa bantuan dari umaro. Oleh karenanya ini terjadi, sehebat ini, semewah ini, karena ada persatuan antara umaro dan ulama di dalamnya saling bergandeng. Tepuk tangan kanggo sadayana. Abdi mau wios tadi tepuk tangan ya, sadayana. Alhamdulillah. Terus yang kedua, tentu saja acara ini ada sebesar ini karena ada energi. Saya pernah katakan bahwa energi yang membuat kita hebat LP3 Kabupaten Tasikmalaya karena ada langkah-langkah. Jadi ada proses-proses yang memang luar biasa. Tadi ditayangkan itu sebenarnya tayangan-tayangan yang disingkat luar biasa. Yang pertama tentu saja kenapa menggeliatnya ini LP3 Kabupaten Tasik, itu berawal dari keberpihakan. Tanpa keberpihakan pemerintah, tanpa ada kesiapan para ulama, ini juga tidak akan terjadi. Oleh karenanya saya sebagai ketua harian merasa begitu beruntung hari ini punya pemerintah duet Pak Haji Adi Sugiarto sama Pak Cecep Nurul. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah duet yang luar biasa, bermanfaat dan maslahat bagi masyarakat Tasikmalaya. Yang kedua, keberuntungan hari ini saya diberi Allah ketua umum yang memang luar biasa, multi talenta beliau itu. 2 hari terus-terusan nyanyi di panggung ini dengan karmilanya yang luar biasa.
Jadi sangat bahagia saya karena Allah mengirimkan ketua umum seperti Pak Haji Nana. Cuman sayang Pak Haji pada pensiun sahur nate aika hoyong mah diperpanjang. Ari henteu ngali we janten camat atuh. Ibu bapak yang saya hormati, LPTQ menyelenggarakan MTQ ke-37 di Padakemang ini luar biasa, di luar dugaan. Dan inilah kudrat Allah, selalu yang terbaik yang terjadi. Walaupun kadang-kadang diawali oleh sebuah ketidakpuasan, tapi pada akhirnya Allah menunjukkan bahwa Padakemang memang luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya MTQ di Padakemang ini luar biasa. Jadi luar dari kebiasaan, luar biasa. Pak Bupati bilang ke saya, Kang Aa pokoknya harus lebih dari Cigalontang. Wah, coba. Makanya saya kami dengan semangat tinggi ingin lebih dari Cigalontang. Ternyata terbukti ini musabakoh tilawatil Quran tingkat kabupaten rasa provinsi. Saya tidak segan-segan mengatakan begitu karena di sini hadir para dewan juri, para hakim dari provinsi. Yang pertama, kita dalam suasana bahagia karena kita menjadi juara umum STQH tingkat provinsi di Jawa Barat dan mendapatkan piala gubernur, piala tetap gubernur. Itu merupakan syukuraneun urang sadayana. Masyarakat Tasik martabatnya, kehormatannya terangkat luar biasa. Yang notabene kota santri yang punya visi misi religius Islami. Hari ini insya Allah dimulai dari Al-Quran, maka wanginya mulai tercium menyengat, apalagi diawali oleh Padakemang. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya keistimewaan yang kedua menjelang hari santri. Oleh karenanya kepada hadirin para kiai, para ajengan, wilujeng memperingati hari santri. Betapa santri terhormatnya, merasa tersanjung karena presiden menetapkan ada hari santri. Terus yang kedua, yang ketiga, baru saja kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Di LPTQ punya prinsip menjaga falsafah ilahi Al-Quran, maka Pancasila sebagai dasar negara selamanya akan sakti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang keempat, pada MTQ kali ini banyak terpecahkan rekor. Yang pertama, untuk se-Jawa Barat tampaknya peserta terbanyak kali ini Pak Bupati itu di Kabupaten Tasikmalaya. Pesertanya lebih dari 840 orang peserta. Ini tidak pernah terjadi di Jawa Barat, di kota dan kabupaten, baru di Tasikmalaya kali ini. Kemudian selanjutnya juga pemecah rekornya selanjutnya adalah pendaftaran peserta kepada panitia ini melalui IT. Jadi se-Jawa Barat baru di Tasikmalaya pendaftaran peserta menggunakan IT, baru Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian juga pengurus di tingkat Jawa Barat, se-Jawa Barat ini pengurus LPTQ hanya LPTK Kabupaten yang pengurusnya lengkap sampai ke desa. Jadi pengurus LPTQ Tasik itu sampai ke desa-desa itu ada pengurus LPTQ. Kemudian juga se-Jawa Barat tidak ada pengurus LPTQ kecamatan yang diberikan kendaraan operasional motor NMAX kecuali di Kabupaten Tasikmalaya. Kemudian juga terasa teristimewa Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda, bahwa
Kecamatan Padakembang mohon doa restu akan dijadikan sebagai kecamatan Al-Quran. Pak Bupati dulu berawal dari membuat kampung Al-Quran. Ternyata kalau dari kampung Al-Quran itu terlalu lama kita akan jadi kabupaten Al-Quran. Tapi kalau dari kecamatan kita hanya 39 kecamatan. Kalau per tahun aja ada 10, maka 3 tahun itu sudah selesai kita jadi kabupaten Al-Quran. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kecamatan Padakembang ini sudah siap menjadi kecamatan Al-Quran. Saya motivasi semuanya. Kenapa kita tidak berani? Ada desa sehat, padahal di dalamnya masih banyak yang sakit, masih banyak yang arate jeung barisul. Berani mereka mengatakan kampung sehat. Ada yang mengatakan desa KB, tapi masih kena aranakan. Oleh karenanya, kenapa kita umat Islam yang senantiasa baca Al-Quran tidak berani mengatakan kalau Padakembang adalah desa kecamatan Al-Quran? Oleh karenanya ada beberapa ketentuan untuk jadi kecamatan Al-Quran. Contoh, dalam setiap lembaga, dalam setiap sekolah, kalau di kecamatan Padakembang ada 100 SD, maka setiap jam 6 akan terdengar murota sampai nanti dimulai pelajaran. Kemudian di kantor-kantor kepala desa, di kantor camat, di pesantren-pesantren, setiap tingkatannya terdengar murotal. Minimal setiap pagi telinga dimasuki oleh sesuatu yang halal dan sangat berkah, insya Allah. Terus selanjutnya di tiap sekolah berbagai tingkatannya, maka BTQ itu baca tulis Al-Quran sudah menjadi kurikulum yang wajib. Karena banyak anak sampai SMP, SMA yang mengatakan Islam, mukmin, disuruh menulis kulhu saja, surat ikhlas saja sudah tidak bisa. Ini sangat mengerikan. Oleh karenanya mudah-mudahan dengan resminya sebagai percontohan kecamatan Padakembang sebagai kecamatan Al-Quran, nanti insya Allah Al-Quran akan lebih maju di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kalau dimulai oleh Al-Quran, insya Allah akan jadi kabupaten yang berkah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga keistimewaan di Jawa Barat ini untuk Kabupaten Tasik dimulai dari Cigalontang MTQ ke 36, ada motor 4, maka di Padakembang ada hadiah motor untuk peserta terbaik, ada 6 motor. Terima kasih, ini luar biasa. 6 motor itu pertama dari Pak Bupati Kabupaten Tasikmalaya dan jajarannya 1 motor. Kemudian dari BUMD Kabupaten Tasikmalaya, BJB Kabupaten Tasikmalaya 1 unit motor, BPR Artagalunggung 1 unit motor, BPR Sukapura 1 unit motor, BPR CIJ 1 unit motor, LKM Pancatengah 1 unit motor, PDAM dan PDUP 1 unit motor. Terima kasih, ini penghargaan yang luar biasa. Tunggu saja barokahnya setelah semuanya memuliakan Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya juga perlu disampaikan bahwa pada kesempatan ini ada kejuaraan yang disebutkan hari ini disaksikan oleh Pak Bupati. Yang pertama adalah juara pembinaan. Jadi pembinaan paling rajin itu di tiap kecamatan dimenangkan oleh Kecamatan Cipatujah. Ini paling rajin. Memang pengurus LPTQ Cipatujahnya rajin, pengurus kabupatennya rajin karena memang di sana banyak udang. Alhamdulillah. Terus kemudian untuk peserta terbanyak, ada rekor peserta terbanyak. Ini dimenangkan oleh Kecamatan Padakembang. Jumlah pesertanya 48 orang. Juara kedua dari peserta terbanyak adalah Sukarame sebanyak 44 orang. Yang ketiga Raja Polah sebanyak 42 orang. Yang paling sedikit ada yang 8 orang.
terus ada yang 9 orang, ada yang 10 orang. Nanti saya laporkan khusus kepada Pak Sekda agar Pak Camatna rada di ada 8 dan 9, Pak Bupati ada yang 10. Ini masih ada 3 kecamatan. Tidak saya sebut di sini, Orat Karunya. Terus pembinaan terbaik Kecamatan Cigalontang, juga Kecamatan Cikalong. Jadi ada 3 kecamatan yang akan mendapat penghargaan karena pembinaan paling rajin. Selanjutnya juga untuk peserta kali ini seharusnya itu kalau semuanya ada, maka peserta itu harus 53 orang. Kecamatan terbanyak saja pada Kemang 48 orang. Walaupun demikian jumlah keseluruhan 825 orang merupakan rekor untuk Jawa Barat, peserta terbanyak dalam penyelenggaraan MTQ tingkat kabupaten dan kota. Selanjutnya juga mohon kepada Pak Bupati untuk membuka MTQ ke 37 beserta amanatnya, kemudian juga motivasinya, karena tema hari ini adalah tema amanat dari rangkaian Pak Bupati setiap sambutan di depan kami. Maka temanya mari kita dukung program pemerintah dalam mewujudkan generasi Qurani di Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan tercapai insya Allah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan terima kasih keramahannya luar biasa. Di Pada Kemang ini ikonnya ikan, Pak Bupati. Waktu di Cigalontang itu ikonnya kopi, dan kopi sekarang sudah barokah luar biasa. Kopi Cigalontang itu sudah mendunia. Nanti insya Allah lauk pada Kemang. Jadi tiap hari panitia kabupaten dikirim lauk wae, tinggal kayak insya Allah manawi eta ge. Mana pada di Pais, pada di kumaha ge pokokna mah insya Allah. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang telah memberikan dukungannya, moral, dan lain sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dewetna anu saray Pak Haji Ade Sugianto cukup pengalaman di pemerintahan. Neme lahir oge terus dicatat ku Allah akan jadi bupati di Tasik. Terus Pak Ketua Dewan ini walaupun baru tapi sudah dapat kado juara umum. Kemudian Pak Cecep Nurul juga ini politiknya sudah lama. Pak Sekdanya Kiai juga. Jadi kalau tidak maju ini Tasik, saya kira ada yang perlu dipertanyakan begitu. Karena duet ini sudah sempurna. Tasikmalaya menjadi kabupaten yang berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan Bupati Tasikmalaya sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Haji Ade Sugianto SIP, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, yang saya hormati, saya banggakan Pak Wakil Bupati Tasikmalaya beserta Ibu, yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kapolres, Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kemenak, yang saya hormati Ketua Umum, Ketua Harian beserta seluruh jajaran LPTK Kabupaten Tasikmalaya beserta segenap jajarannya di tingkat kecamatan yang alhamdulillah hadir. Yang saya hormati, saya banggakan al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan organisasi keagamaan, wabil khusus pimpinan pondok pesantren modern Miftahul Hidayah, Pangersa Guru Simkuring Kiai Haji oleh Nasrullah, alhamdulillah, yang telah memberikan tempat dan juga sambutan yang apresiasi luar biasa. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tasikmalaya, Ibu Ketua DW, yang saya hormati Pak Sekda beserta seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, para camat se-Kabupaten Tasikmalaya, dan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, wabil khusus Pak Camat Sepulbet pada Kembang beserta muspikanya, beserta para tokoh agama, para kiai, para ajengan, pimpinan organisasi Islam tingkat kecamatan beserta seluruh kepala desa dan ketua-ketua lembaga desa, dan yang paling saya banggakan para kafilah, para pembina, para pembimbing yang hari ini hadir di Pada Kembang, masyarakat Kecamatan Pada Kembang yang hari ini tumpah ruah hadir dalam kesempatan ini. Saya hormati dan saya banggakan para pendukung panitia, para pendukung acara dari si Gesit, juga dari Ormas yang hari ini hadir. Kum jadi wiji-wiji hadirin hadir rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini Allah memberikan usia kepada kita sekalian sehingga kita dapat mengikuti acara luar biasa ini, pembukaan MTQ ke-37 Kabupaten Tasikmalaya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, hadirnya kita di tempat ini, nawaitu kita semua, pengorbanan kita semua, sehingga acara ini dapat berjalan dengan baik. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama saya ingin sampaikan ucapan selamat, terima kasih dan apresiasi kepada LPTK Kabupaten Tasikmalaya beserta seluruh jajaran, beserta panitianya yang telah bekerja keras, juga aparat Kecamatan Pada Kembang, wabil khusus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hidayah yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Ini sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Beberapa saat yang lalu, tahun yang lalu, mungkin tidak ada acara semegah ini. Biasanya MTQ cukup diselenggarakan acaranya di pipiran Masjid Agung. Kalau nggak salah Pak
Kiai AA. Namun pada beberapa tahun ke belakang ada inisiatif luar biasa dari para kiai juga pengurus LPTQ Kabupaten Tasikmalaya yang saya dorong bagaimana agar MTQ ini bukan hanya acara rutinitas dan asal-asalan pemerintah, apalagi diselenggarakan dipikirin pendopo kira-kira, namun biarkanlah MTQ ini menjadi milik masyarakat, diselenggarakan oleh masyarakat, dimeriahkan oleh masyarakat, mudah-mudahan kebaikannya pun kepada masyarakat. Dan saat itu dipilihlah Kecamatan Cigalontang. Alhamdulillah wa syukurillah, penyelenggaraannya sangat-sangat luar biasa. Saya berserta seluruh jajaran pemerintah bahkan masyarakat mengapresiasi pelaksanaan MTQ tersebut, karena MTQ yang kita laksanakan bukan hanya sekedar kontestasi antar Korea, Hafido antar kontestan, tetapi betul-betul MTQ dijadikan sebagai sebuah syiar, sebuah upaya yang nyambung dengan kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat, yang sinergis antara basmalah kita dan perilaku kita dan hubungan kita. Selama penyelenggaraan acara itu terjadi komunikasi yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar penyelenggaraannya yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum, Ketua Harian tadi berskala provinsi, tetapi juga multiplier efek dari MTQ tersebut sangat terasa. Bila tahun-tahun ke belakang MTQ hanya diselenggarakan, yang sibuk adalah dinas terkait dan juga panitia LPTQ, maka di Cigalontang ini terlihat sekali bahwa MTQ melibatkan masyarakat, bernapas dengan masyarakat, dan sangat luar biasanya kita juga bersyukur. Mungkin karena pelaksanaan MTQ tersebut, salah satu yang diangkat adalah kopi Cigalontang. Hari ini kopi Cigalontang telah mendunia dan lebih dari 10.000 hektar milik Kabupaten Tasikmalaya. Luar biasa. Kalau kita lihat sekarang MTQ yang di Padakembang ini, kita juga melihat di atas logonya adalah sepasang suami istri ikan. Begitu kata suami istri atau apa itu Pak? Di atas itu ada 2 ikan Pak Ketua DPRD. Barangkali dan mudah-mudahan ini menjadi doa kita semua. Kita kembalikan Padakembang, Singaparna sebagai pusat ikan di Jawa Barat. Kita kembali lagi, mudah-mudahan. Saya sangat mengapresiasi pelaksanaan MTQ kali ini, Pak Ketua Umum yang jago nyanyi katanya tadi. Kenapa? Karena beberapa saat ke belakang ada beberapa calon yang ditetapkan, yang akan ditetapkan menjadi tuan rumah MTQ ini, dan kita bersepakat Padakembang. Saya berharap saat itu MTQ Padakembang bisa melanjutkan keberhasilan dari MTQ Cigalontang. Syukur-syukur lebih baik. Maka ukurannya, standarnya ada, yaitu Cigalontang. Pak Camat dan seluruh jajaran, Ketua LPTQ tingkat kecamatan yang saya hormati, inilah beban yang luar biasa. Dan saya tadi datang ke sini, Pak Ketua DPR, Pak Wakil, saya bangga sekali bahwa napas MTQ bersama-sama dengan masyarakat ini sudah terlihat sejak pembukaan malam ini. Pembukaannya diselenggarakan dengan sangat luar biasa, panggungnya megah, luar biasa sekali, motornya ditambah ya, ada 6 sekarang. Boleh tepuk tangan bagi mereka yang telah berkontribusi. Kemudian saya apresiasi yang sangat luar biasa adalah partisipasi masyarakat. Saya melihat sesuatu yang jarang hari ini kita lihat,
ada kembali obor, ada kembali cempor. Ini luar biasa. Pak Camat pada Kemang, Pak Kepala Desa, para alim ulama, para kiai, terima kasih banyak telah menjadikan MTQ ini luar biasa dari sisi penyelenggaraan dan luar biasa dari sisi partisipasi. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, saya mendorong LPTQ Kabupaten Tasikmalaya khususnya dan para pembina, pimpinan pondok pesantren umumnya sekabupaten untuk terus menggelorakan dan berupaya mendorong pelaksanaan MTQ ini semakin baik dan semakin baik. Tujuannya tentu bukan prestasi semata-mata, karena prestasi itu adalah ukuran dari sebuah upaya, dari sebuah kifayah. Tujuan kita semua sama persis dengan pada tahun 68 ketika MTQ dilembagakan secara nasional, adalah bagaimana Al-Quran dipahami oleh masyarakat Indonesia. Al-Quran dapat menjadi napas dari kehidupan bangsa Indonesia. Saya apresiasi atas penyelenggaraan LPTQ Kabupaten Tasikmalaya, karena juara yang kita raih pada beberapa saat yang lalu, upaya yang kita raih tidak hanya sekedar untuk mencari prestasi, tidak mencari prestise. Saya minta saat itu, saya tidak mengejar medali. Kami tidak akan bangga menjadi juara kalau hanya bookingan dari luar. Yang kami ingin lakukan hari ini adalah bagaimana melakukan pendidikan, bagaimana melakukan seleksi pendidikan, pembinaan. Ujungnya adalah kontestasi, ujungnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika MTQ yang kita laksanakan tadi di Pelabuhan Ratu, kita kalau tidak salah masih di peringkat 11 saat itu. Kemudian Tasikmalaya melaju, di Subang kita masuk di peringkat 7. Kemarin Bapak Ibu sekalian, setelah 34 tahun kita menunggu dan belum pernah ada kesempatan, Kabupaten Tasik berhasil memboyong dalam STQH sebagai juara umum di Jawa Barat. Maka alangkah wajar kalau tren kenaikan prestasi pembinaan yang dilakukan oleh LPTQ itu semakin baik, dari 11 ke 7, dan kemarin dalam STQH kita juara umum. Maka wajar kalau malam ini dalam pembukaan MTQ ini, mari kita niatkan dalam hati kita basmalah bersama-sama bahwa dalam MTQ yang diselenggarakan nanti di tingkat Jawa Barat dan nasional, insya Allah dan mudah-mudahan Allah meridhoi, Kabupaten Tasikmalaya harus menjadi juara umum. Kita punya modal untuk itu. Kalau kemarin Pak Ketua, kami mencoba memberikan apresiasi yang selama ini tidak diberikan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena Pak Kemenag saat itu saya datang ke Pelabuhan Ratu dan saya mendengar bagaimana keluh kesah kafilah-kafilah kita. Kadang-kadang di hotel nage ngaringkuk bari jeung cai nage musaat, begitu kira-kira. Kemudian kami mendengar, maka dari situlah saya melakukan evaluasi. Alhamdulillah dapat persetujuan DPRD. Akhirnya penyelenggaraan dorongan pemerintah terhadap LPTQ mulai lebih baik, bukan yang terbaik tapi setidaknya lebih baik. Kami berikan perangsang saat itu, siapapun yang menjadi juara terbaik kami berikan apresiasi 50 juta rupiah. Nah, mudah-mudahan yang ini pun demikian. Untuk ke depan, Pak Ketua DPRD, mohon persetujuannya di DPRD ini, karena ada Pak Ketua, ada Ibu Ade juga, Ketua Tim Penggerak PKK yang juga anggota Dewan, Kang Cecep.
barangkali apabila ada nanti Kabupaten Tasikmalaya menjadi juara di Jawa Barat, menjadi juara di nasional, yang diberi apresiasi bukan hanya juaranya saja, pembinanya tolong diberikan apresiasi. Bukan hanya pembinanya saja, tapi pesantren di mana para kori dan kornya berasal harus diberikan apresiasi agar ini menjadi semangat bagi kita sekalian. Mungkin tidak salah nanti apresiasinya Pak Ketua LPTK tidak hanya selalu berupa uang, mungkin kita bisa umrohkan mereka agar lebih bersemangat dan lebih memiliki arti sesuai dengan MTQ itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya sampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembukaan MTQ yang luar biasa yang kita selenggarakan pada malam hari ini juga menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan prestasi yang luar biasa. Demikian dari saya, dan mari kita buka MTQ kita bersama ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan ini saya Bupati Tasikmalaya secara resmi membuka MTQ ke-37 tingkat Kabupaten Tasikmalaya secara resmi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bupati, mohon untuk tidak beranjak dari tempat. Kami mengundang dengan hormat untuk mendampingi Wakil Bupati Tasikmalaya, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya, Ketua Umum dan Ketua Harian LPTK Kabupaten Tasikmalaya, dan pimpinan Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah Bendungan. Yang akan dibuka oleh Bupati Tasikmalaya. Baik, mohon izin kami pandu, Pak. 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tasikmalaya. Dan juga perlu diketahui bersama bahwa prasasti Tugu ini dibangun di Kampung Cisasah, Desa Cisaruni, Kecamatan Padakembang, yang diprakarsai oleh panitia lokal dengan support dari lembaga keagamaan di Kecamatan Padakembang, dan tentunya juga di bawah bimbingan Camat Padakembang. Dan juga prasasti kedua ialah prasasti pelaksanaan MTQ Modern Miftahul Hidayah Bendungan Kabupaten Tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Dilanjutkan dengan penyerahan trofi Piala Umum dari MTQ ke-36 di Kecamatan Cigalontang, yaitu dari kafilah Kecamatan Salawu.
Camat Salawu dan mohon menerima Ketua Pelaksana. Ada perwakilan dari atau Pak Camat? Baik, mohon diabadikan.